Selama ini kita tuh salah sangka. Kita sibuk takut sama peretas, padahal musuh terbesar privasi kita justru jari-jari kita sendiri. Yeps, setiap ketikan dan klik yang kita lakuin. Coba deh, pikirin lagi. Kita selalu waspada sama ancaman yang datang dari luar kan? Tapi kita lupa, setiap kali kita ngetik sesuatu, nge-upload foto, atau bahkan cuma sekedar ngasih like, kita itu lagi ninggalin jejak yang nggak bisa dihapus. Sebuah jejak yang, jujur aja, bisa jauh lebih ngerusak daripada sekedar data yang dicuri. Ada satu ucapan yang wow, dalam banget dari seorang ulama di masa lalu. Coba bayangin sebuah dunia di mana setiap kesalahan kita itu meluarin bau busuk. Pasti kita semua bakal saling ngejauh, nggak ada yang mau dekat-dekat. Nah, tahan dulu bayangan itu. Karena apa yang terjadi di dunia digital sekarang, wujudnya mungkin nggak berbau. Tapi percayalah, ini jauh lebih abadi. Oke, kita masuk bagian pertama, ancaman dari jari. Di sini kita bakal lihat gimana konsep aib dari zaman dulu bertransformasi jadi sesuatu yang jauh lebih permanen dan ya berbahaya di era digital ini. Zaman dulu, ya kalau kita bikin salah atau punya aib, paling yang tahu cuma sedikit orang. Dan lama-lama juga dilupain waktu. Tapi sekarang, setiap pikiran konyol, komentar ceroboh, atau foto memalukan kita, itu seolah-olah diukir selamanya di batu nisan digital. Inilah versi modern dari bau dosa yang tadi kita bahas. Lanjut, bagian kedua, rasa malu digital. Sekarang kita bongkar kenapa internet itu bukan cuma tempat nyimpen data. Ada mesin algoritma yang sengaja dirancang buat nyari dan nyebarin aib kita. Dan ini dia intinya, internet itu bukan gudang data yang diem aja. Algoritma di dalamnya itu secara aktif berburu apapun yang bisa mancing emosi, termasuk aib dan kontroversi kamu. Bau busuk itu sengaja dicari dan disebarin seluas-luasnya demi keuntungan mereka. Bagian ketiga, pabrik kontroversi. So, gimana cara kerja mesin ini? Ada beberapa istilah kunci yang kita semua, terutama yang sering main di dunia maya, perlu banget pahami. Namanya konteks collapse atau runtuhnya konteks. Ini tuh ibarat bom waktu digital. Sebuah candaan yang harusnya cuma dimengerti sama teman-teman dekat kamu, tiba-tiba bisa viral dan dilihat jutaan orang yang nggak punya konteks yang sama. Hasilnya, salah paham massal, penghakiman, dan bahkan bisa berujung masalah hukum. Dan ini beneran terjadi loh, bukan teori doang. Kita lihat contoh kasus ini. Sebuah candaan di antara teman-teman yang kebetulan kerekam kamera, jadi viral. Karena penonton di luar lingkaran mereka nggak paham konteks humornya, tawa spontan Sule langsung ditafsirkan sebagai bentuk dukungan. Inilah daya hancur dari runtuhnya sebuah konteks. Terus, kenapa sih konten-konten kayak gini diproduksi terus? Jawabannya, engagement farming. Konten sengaja dibikin kontroversial cuma buat mancing reaksi kita. Setiap komentar marah, atau setiap kali kita nge-share, itu semua adalah makanan buat si monster algoritma. Nah, di sini nih bagian yang mungkin agak nyentil. Kita harus jujur, kita ini seringnya bukan cuma korban loh. Kita juga berpartisipasi aktif. Kita ngumbar masalah pribadi, ikut-ikutan debat panas, semuanya demi perhatian. Kita secara sadar ngelempar privasi kita sebagai umpan ke kandang algoritma cuma buat dapat beberapa like. Saking parahnya budaya digital ini sampai merusak cara kita berbahasa. Ada penelitian yang menunjukkan kalau kata mental, yang tadinya istilah psikologis yang netral, sekarang maknanya jadi turun, jadi negatif. Kata itu berubah jadi bahan ejekan. Perlahan-lahan empati kita terkikis, diganti sama humor yang sinis. Oke, bagian keempat, runtuhnya benteng iman. Setelah kita lihat betapa rusaknya mesin digital ini, pertanyaannya adalah, ada nggak sih cara buat ngelindungin diri? Mungkin jawabannya udah ada dari ratusan tahun yang lalu. Kita pasti sering dengar hadis ini. Tapi ini bukan sekedar ajaran buat ngebatasin diri kita. Dalam konteks modern yang lagi kita bahas, ini adalah sebuah sistem pertahanan diri. Rasa malu yang sehat itu ibarat penjaga gerbang yang melindungi kehormatan dan privasi kita dari eksploitasi. Jadi, coba deh kita lihat dari kacamata baru. Menjaga aib dan punya rasa malu di dunia online itu bukan tindakan kuno atau membatasi kebebasan berekspresi. Ini tuh beneran deh strategi survival yang sangat modern buat ngelindungin kesehatan mental dan reputasi kita dari mesin yang siap memangsa kapan aja. Terus, apa yang terjadi kalau benteng rasa malu ini jebol? Pertama, identity stacking. Kita jadi suka numpuk topeng-topeng digital biar kelihatan keren atau relevan. Kedua, algoritma fatigue. Kita jadi capek mental karena semua konten rasanya sama dan manipulatif.
Dan yang terakhir, penghakiman abadi. Setiap kesalahan kita disimpan selamanya di server, siap ditemuin sama siapa aja, kapan aja. Jadi, kalau kamu ngerasa punya kendali penuh, itu cuma ilusi. Kamu mungkin ngerasa ngendaliin profil media sosialmu, padahal setiap data dan emosi yang kamu bagikan lagi dianalisis dan dimanfaatin. Kamu lagi dikuliti lapis demi lapis tanpa kamu sadari. Oke, sebagai penutup, aku mau ninggalin kamu dengan satu pertanyaan. Pertanyaan yang sangat personal. Bayangin, jika bau dari semua jejak digital kamu, mulai dari riwayat pencarian Google, chat yang udah dihapus, sampai profil yang kamu kepoin diam-diam, semuanya ditayangin di layar raksasa buat ditonton semua orang, seberapa jauh kamu bakal lari buat sembunyi? Coba renungkan.